Assalamualaikum semua. Kali ini kita akan membahas tentang seni grafis. Namun sebelum itu, silahkan tekan tombol subscribe. Terima kasih. Sesuai KD 3.3 dan 4.3, maka materi yang akan kita pelajari adalah sebagai berikut. Grafis mengandung dua pengertian, yakni bersifat umum dan bersifat khusus. Bersifat umum berorientasi sebagai seni dua dimensi, meliputi hasil cetakan, sedangkan bersifat khusus berorientasi kepada proses. Grafis pertama kali ditemukan oleh orang Cina, yaitu dengan mengandalkan blok negatif pada sebuah batang kayu. Seniman asal Jerman mengembangkan cetakan dari kayu menjadi cetakan dari bahan logam. Penciptaan karya pun juga mulai berkembang. Dari awalnya ditujukan untuk nilai fungsional, kemudian dikembangkan oleh seniman sebagai media berekspresi. Monoprint termasuk dalam cetak datar atau planografi. Dikatakan monoprint karena acuannya hanya bisa digunakan satu kali saja. Berikut adalah prosedur pembuatan monoprint secara tidak langsung. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam monoprint. Yang pertama, gosokkan tinta cat di atas permukaan kaca hingga merata. Yang kedua, buatlah pola di atas kaca yang sudah digosokkan oleh cat secara merata. Yang ketiga, letakkan kertas di atas permukaan acuan kaca yang telah dicat. Kemudian, tumpuk dengan kertas lagi dan gosok dengan tangan atau kalian dapat menggunakan mesin. Nah, maka acuan akan berpindah ke kertas. Litografi adalah mencetak dengan menggunakan acuan yang terbuat dari batu. Dan dasar pemikirannya terletak pada prinsip bahwa lemak atau minyak dan air tidak akan menyatu atau saling menolak. Siapkan lembaran atau blok batu yang sudah rata dan dihaluskan permukaannya. Gunakan pensil atau kapur yang mengandung banyak lemak atau tinta Cina yang dicampur dengan lemak. Kemudian, buatlah gambar atau tulisan pada permukaan batu tersebut. Untuk lebih memperkuat ikatan lemak pada batu agar proses pencetakan tidak mudah lepas, lapisi permukaan batu dengan campuran Arabic gum dan zat asam. Nah, setelah selesai membuat tulisan atau gambaran, kemudian siram seluruh permukaan batu dengan air. Nah, pada saat ini terjadilah proses kimia bahwa di permukaan batu yang bergambar atau yang bertuliskan, yang mengandung lemak tidak dapat menyerap air, sedangkan pada bagian lain di luarnya akan menyerap dan mengandung air. Ratakan cat yang berbasis minyak dengan roll pada selembar kaca. Kemudian, rollkan cat tersebut pada permukaan batu. Pada proses ini, cat tersebut akan melekat pada gambar atau tulisan yang mengandung lemak dan tidak melekat atau bertolak pada bagian yang mengandung air. Letakkan selembar kertas yang akan dibubuhi cetakan di atas permukaan batu. Kemudian letakkan lagi di atasnya selembar karton dan selanjutnya lakukan penekanan, pengepresan kuat dengan menggunakan silinder atau mesin pres. Dengan demikian, gambar atau tulisan di batu lito akan berpindah dan menempel dan tercetaklah pada kertas. Intaglio print atau cetak dalam adalah seni cetak dengan menggunakan klise dalam. Artinya, bagian dalam permukaan atau bagian yang cekung adalah bagian untuk penghantar tinta. Dry point adalah salah satu teknik dari cetak dalam atau intaglio print. Cetak dalam menggunakan media yang tidak menyerap air, contohnya kuningan, aluminium, atau mika dengan ketebalan tertentu. Alat yang digunakan dalam cetak dalam adalah alat yang runcing, misalnya pahat grafis, paku,
jarum, burin, atau logam runcing. Dalam konsepnya, semakin dalam goresan pada media, maka semakin tebal pula garis yang dihasilkan. Sehingga variasi ketebalan garis dapat diatur dari kedalaman goresan pada permukaan media. Selanjutnya adalah cetak tinggi. Cetak tinggi adalah seni cetak dengan menggunakan klise atau acuan yang menghasilkan gambar dari bagian yang menonjol. Media yang digunakan dalam cetak tinggi adalah media hardboard atau media lain yang dapat dicukil. Dalam prosesnya, kamu harus membuat sketsa gambar terlebih dahulu pada acuan cetak. Cukil dan pahatlah dengan pahat grafis atau pahat coret. Ingat, bagian yang tidak boleh terkena tinta harus dibuang atau dicukil. Beri tinta pada permukaan acuan cetak dengan menggunakan roll. Letakkan acuan cetak di atas kertas, kemudian gosok secara perlahan pada kertas, sehingga permukaan acuan yang terkena tinta meresap pada kertas dan membentuk seperti pola. Selanjutnya adalah cetak saring atau biasa dikenal dengan sablon. Cetak saring merupakan salah satu teknik cetak menggunakan layar dengan kerapatan serat tertentu. Dalam proses cetak saring, yang pertama harus kamu lakukan adalah membuat desain. Desain dapat kamu buat secara manual atau kamu cetak melalui printer. Basahi kertas desainmu dengan menggunakan minyak agar kertas menjadi transparan. Selanjutnya adalah proses pelapisan, meliputi proses pencampuran emulsi dengan sensitizer dengan cara dioleskan ke screen menggunakan alat bernama coater. Proses selanjutnya adalah pengeringan awal. Pengeringan dilakukan dengan menggunakan hair dryer, kipas angin, atau dibiarkan kering secara alami. Selanjutnya adalah proses penyinaran. Pada proses ini bertujuan agar desain menempel pada permukaan screen. Selanjutnya adalah menghilangkan bekas-bekas kertas yang ada pada screen. Tujuannya agar desain dapat terbuka secara sempurna. Selanjutnya kita harus mempersiapkan kaos yang akan disablon. Masukkan bagian tengah kaos dengan lembaran triplek bertujuan agar cat yang ada di permukaan atas tidak menempel pada permukaan belakang kaos. Kemudian tuang cat pada permukaan screen dan ratakan dengan rakel. Lalu kamu dapat melihat hasilnya. Terima kasih atas kesediaanmu menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.